Oke guys, selamat malam. Berjumpa kembali dengan kita nih di seri cerita horor mistis bersama teman-teman nih di studio 1. Bodoh semua. Ya. Enggak. Oh, pipit. Bukan pipit. Nih kita di sini coba menceritakan beberapa pengalaman mistis ya, atau pengalaman horor ya. Lalu gue nyari posisi dulu nih, susah bener dah. Ini bersama Bang Ajis, Yovan, terus ada Abel. Bel, mana lu Bel? Pala lu Bel? Ini nih pala gue nih. Mana? Gue di sini nih. Lu sini men. Nih. Itu gue sih. Udah Ben, kelihatan kaki gue aja. Buat teman-teman yang ini, lu di sini dong, di bawah dong. Masa gue di bawah lu di kan deket tuh. Sinian dong. Nih guys, nih gue bingung nih naruhnya di mana nih kameranya nih. Yang pas miring. Nonton gimana? Nih kita coba cerita pengalaman mistis. Enggak ada. Pengalaman mistis gua nih. Baru pertama gua pindah ke rumah ini nih. Ya. Yeah. Nih kita di rumah ini nih. Dulu nih masih sepi sih, nggak sepi banget sih, cuma udah ada beberapa penghuni ya. Di samping gua masih nggak ada orang, tangga gua. Terus di belakang tuh masih pada kosong tuh. Kayak hutan dah. Ya. Tuh gua kan bikin kolam tuh di belakang. Bikin kolam ikan. Waktu itu gua punya kura-kura. Gua taruh di kolam. Begitu gua tanam pohon pisang ceritanya. Ya, nah, kemudian waktu itu adek gua nginep nih, si Ali. Si Ali nginep di sini. Pas nginep dia lagi masak Indomie di dapur. Terus kan pintu dapur dibuka tuh. Kaget dia teriak. Dia teriak panggilin gua. Ada apaan? Itu ada yang di pohon pisang, ada yang putih-putih tuh. Maksudnya apa sih putih-putih? Gua lihat ke bawah. Tapi pas gua jalan ke bawah, gua merinding tuh. Merinding di belakang bang. Kata si Ali, dia ngeliat apa penampakan pocong gitu bang. Terus udah tuh si Ali tutup pintu. Gua bilang lo ini kali halu gua bilang. Nah enggak beneran, tapi buru kuduk gue merinding, buru tangan gue pada merinding tuh. Pas itu lain hari lagi dia kan gue suruh tidur di kamar atas. Ya kamar atas kebetulan kan memang di atas itu kalau dari kacanya itu kelihatan belakang rumah gue tuh masih kelihatan rumah kosong. Ya. Kali gue suruh tidur di atas ceritanya kan. Dia kan udah dia di bawah kasur, dia gue suruh di atas. Pas di atas, dia ada yang manggilin di jendela yang rumah belakang. Dipanggilin itu dia akan kencang lari gua. Kata gua, "Kenapa sih lo? Penjeri banget," kata gua, "takut banget sih lo." Itu ada yang manggilin. Kata cewek di atas. Anjir, tuh bocah, kata gua, horor mulu ceritanya di sini. Ya kan, bini gue kan sering sendirian di rumah kan. Udah, akhirnya gue naik ke atas. Tapi benar, waktu malam itu pas yang gitu sih gue disiulin gitu. Kata gue, siapa nih yang nyiulin gue nih? Buset. Ya ternyata memang kayak ada yang manggilin gitu. Jadi kayak kata gue, gue yang halu juga nih kayaknya nih ya kan. Akhirnya gue tutup jendela. Gue bilang udah lo tidur di bawah aja dah, ya gak, lebih aman gue bilang gitu. Jadi rumah baru mungkin ya, rumah baru digangguin itu sering kejadian. Halo Bel, gimana Bel? Lo pernah ada kejadian gak? Lah lo waktu jadi setan di mata air, lo kan pernah jadi setan nih Bel? Apa pengalaman lo Bel? Waktu setan gue belum ada bang. Belum ada gue, belum diganggu. Belum pernah? Lah kan ada pengunjung katanya, kan setannya cuma 2, lu sama si Uli tuh, sama si Gilang apa ya?
Katanya ada 3 setannya. Nggak tahu, katanya dia itu sampai pingsan sih. Hah? Yang pengunjung sampai pingsan. Berpingsan? Iya. Itu udah Hah? sampai situ kejadian sampai pingsan. Enggak, tapi lu nggak pernah ngerasain. Nggak pernah, gue cuek orangnya. Hah? Nggak pernah. Si Gilang nggak pernah ngalamin. Nggak pernah. Tapi gue dengar matanya jadi serem sekarang. Hah? Matanya jadi serem Iya sekarang. katanya. Banyak penampakan nggak di korok-korok juga sering pada penampakan. Gue nggak tahu deh. Ya cuman ya namanya begitu-begituan kan kita memang nggak tahu ya. Nah tempat si Jopan tuh serem banget tuh. Pan gimana Pan? Lo udah pernah Pan? Kejadian Pan? Pernah dulu sih. Hah? Pernah dulu. Apa lo? Kejadian apa lo? Dulu waktu kecil pas SD Kenapa tuh? mau nutup jendela pas maghrib. Terus? Di pohon rambutan ada kepala kuda. Palak kuda? Iya. Terus? Rambutnya panjang. Palak kuda apa kuntilanak? Ada kepala kuda tapi ada rambutnya panjang sampai bawah. Kepalanya doang. Kuda? Iya. Buset. Kuda berarti jadi setan juga ya? Bisa, Serem juga ya. Hah? bisa. Kalau 1000 tahun meninggal bisa. Bisa ya bang? Bisa. Kalau setan itu ngejin apa sih bang bedanya bang? Nih bang Ajis nih yang jelasin nih di dalam Al-Quran itu bang. setan, jin, Ya perbedaan setan sama jin bang. dan beda tipis. Hah? Kalau jauh beda tipis, setan ada dalam semuanya kan ada dalam hati kita. Seluruhnya itu ada dalam jiwa kita, diri kita. Oh gitu ya bang? Jin, setan, seluruh makhluk itu apalagi setan dalam diri kita udah ada. Nah, gini bang, kayak bang Ajis kan sering ngaji nih, ibaratnya nih ya. Pernah nggak bang digangguin sama setan bang? Kalau untuk ganggu sih biasanya pasti selalu ada ketika kita apalagi lagi tawasul. Tapi bukannya setan-setan yang biasa, insya Allah yang Baik. Nah, baik-baik. yang aneh mau tanya nih setan yang bentuk kayak pocong gitu ya, sama kuntilanak, sama genderuwo. Pernah nggak bang kejadian kayak gitu bang Haji? Pernah kejadian alamin itu waktu itu di Bintaro, kalau nggak salah, tempatnya Ustadz Bayhaqi. Nah kebetulan kan seharusnya di depan rumah tuh nggak baik ada pohon pisang kalau menurut orang. Oh gitu, pohon pisang ya? Pohon pisang. Kurang? Tapi Kurang baik? memang iya. Hmm. Begitu kita lagi baru tawasul, itu ada putih. Putih ya seperti ya, setan-setan juga. Sebetulnya dibilang imajinasi bukan. Tapi ketika kita ngaji biasanya kalau saya meyakini nggak ada apa-apa. Oh gitu ya? Nggak ada. Kalau waktu kecil guys dulu pernah. Nah itu kan kita belum ngerti. Gimana ya. bang pengalamannya bang? Kalau dulu kita itu kalau 4 tahun, 6 tahun udah paling lama. Belum sunat diledekin teman-teman kalau di kampung. Oh gitu ya? 4 tahun aja udah sunat. Udah sunat, habis itu kita minta kumpet tuh. Kebetulan di rumah kita itu banyak nih, tempat gua tuh banyak. Apa namanya, ada pun duren, rambutan nyonya, cepelat, semua ini pun pisang, pun apa. Buset, serem banget itu. Iya. Hah? Jarang rumah sih ya? Masih jarang, kurang lebih tahun-tahun 85 dah. 83 aja gua kelas 1 SD. Dulu pada saat itu. Emang suka iseng kita kalau lagi main tuh di bawah punduren. Punduren itu kan kita lari ke situ tuh. Bisa sampai merinding. Lentang kumpet. Mentak umpet. Malam? Dulu, malam kira-kira. Pas malam Jumat. Itu juga setelah habis main bola Sadis api. guys. Habis main bola api kita. Oh. Habis main bola api selesai, mas dosa minta umpet yuk. Ayo, yang namanya kita masih kecil kan ya. Enak aja bawaannya. Gak ada pikiran. Iya. Lah kayak sekarang kita punya pikiran mulu. Nah, sekarang kita kembali ke lagi waktu itu zaman-zaman itu. Kita main tak umpet. Nah, yang belakang ketemu di mana? Itu begitu di rumah ada rumah kita. Nah, situ ada apa? Sumur buat kita mandi. Buat apa dah kalau kobakan zaman dulu tuh. Di sebelahnya ada kandang apa? Kandang-kandang kambing, kebo. Senang kalau dulu tuh. Nah, yang paling serem itu memang di belakang namanya rumahnya almarhum yang jaga tanah itu kayak Pak Dirun di sini. Di sana Pak Karsim. Pan, sorry pan, kopi Pak gua pan. Karsim dia dikasih tanah di situ, tinggal di situ. Sebelah lagi rumahnya Pak Leman tuh banyak pun salak. Zaman-zaman itu kita bos lepetan apa tuh buat gitu kan. Main tak umpet kebetulan kita ngumpet ke belakang tuh. Kalau kata mama jangan main sono-sono udah malam Jumat lagi gitu dia begitu. Lah kita memang kagak tahu masih kecil kan. Ada orang pakai pocong begitu ikatan persis seperti film-film benar. Pocongan? Iya, pocong, nggak merinding kan gitu. Saya pikir nih, mamang, Nakutin. Mang Aam gitu. Setelah selesai itu, nah orangnya aja lagi makan. Gitu. Begini, diri persis di pocong begitu. Saya ngeliatin begitu, tapi dia begini. Gitu doang. Bangun. Iya, ininya putih.
Ininya putih. Serem juga ya ceritanya. Hah? Ininya putih, mukanya putih. Ah. Apa? Kain kafan gitu. Sini ada apa namanya tuh? Kapas. Kapasnya. Nah, kapas. Ini dibungkus itu. Pokoknya tangan gitu lah. Rapi. Setelah selesai itu, cari-cari kita. Lama kita diam aja di situ. Kagak bisa ngomong, kagak apa-apa dah. Naikin gitu. Tapi Dia begini. di Begini aja sampai merinding gitu, kurang lebih tahun 86 87 lah. 87 kurang lebih kelas-kelas 5 SD kelas 3 SD lah. Jalan terus ke belakang sama anak-anak tuh. Setelah selesai itu Mang Haji sih keren tidur di belakang, ujung-ujung kan bau durian, serem banget. Namanya Niman. Ada si Niman, ada si Rohim, panggilannya Dayeng, ada si Rahmat, panggilannya si Bilur, ada si Udin, nama panggilannya Delor. Nah, itu kita main di situ. Nah, di Mamang ini kadang-kadang suka iseng. Kadang-kadang kalau lagi pada kita bikin tabunan di kebun tuh, di bawah pohon rambutan nyonya. Pohon rambutan nyonya, duren. Nah, depan kita itu ada buat lapangan lah sedikit. Persis di depan rumah. Gitu. Di belakang kita malah kebun kayak hutan dulu. Habis itu selesai ditanyain kemana kirain tidur di belakang, kagak. Lalu ngapa diam aja begitu? Diam. Pada saat itu ditanya, ya dong. Wah, nih bocah kayaknya ngeliat medi nih, kata Mamina, orangnya masih ada, kurang lebih usianya hampir 80 lebih, 80 tahun lah usianya. Masih ada, cuman udah nggak kenal saya juga, Mamina. Setelah itu baru habis dari situ kita selesai. Sampai ke rumah, sampai ketiduran, itu ngimpi di situ-situ juga. Ketiduran Ketiduran di rumah, ngimpi kayak ada seolah-olah ada di situ. kayak tersirat gitu Enggak, gitu ya. enggak lama kemudian paginya itu kebetulan kita punya temen dia pesantren di Almat Surya Sukabumi. Nah, dia pulang ke rumah, nah kebetulan di rumah nggak tahu paginya dicari-cari sama keluarganya. Dicari-cari si Usman Alia, nah, dicari. Nggak taunya dibawa kemana nggak tahu dah, dibawa setan keder. Kalau kata itu ketemu di suatu daerah mana, Jakarta mana, ketemu Pak Haji, ditepek tangannya nih orang, ada yang lain kata Pak Haji itu, dibawa pulang lagi, dianterin ke mana, dibingung kan masuk kecil-kecil itu kita pulang. Kita habis malam kita ngimpi kejadian minta keempat, nah dianya dibawa setan keder tidur. Itu. Nah nggak lama kemudian, pokoknya cerita aneh dulu waktu itu. Ada yang namanya si Ateng almarhum, nama aslinya Muhammad Kosasi. Nah, dia kan orang pengefans berat dengan Iwan Fals. Nah, dia meninggal karena sakit. Nah, itu dia lebih aneh lagi. Masuk ke masjid, ya kan di situ memang ya namanya masjid tempat ibadah, suci kan. Dia tidur tiba-tiba begitu subuh sama almarhum Bapak Salam diketok tuh, dok. Waduh, sakit palanya dia pisan. Di dalam bedug. Ternyata dia dipindahin Di dalam situ. Nah, itu dibilang mainan tidak, dibilang iya, memang iya kejadian. Itu tidak bisa dipungkiri. Walaupun di surat ayat 23 surat jin dijelaskan tidak ada makhluk apapun dilihatkan oleh Allah. Suatu hal gaib illa taqillah, orang yang bertakwa kepada Allah atau fi qulubil ahsan, hatinya yang bersih. Gitu. tapi memang ada terbukti. Ada. Iya. Terbukti seperti si Kawayan yang di Triana Sempang. Itu betul itu. Kita bukan berarti membetulkan, tapi memang ada seperti itu. Keyakinan itu semua, apalagi di masyarakat pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Jadi begitu guys, kalau masalah gaib semua juga mungkin pernah mengalami hal-hal gaib ya Bang ya. Artinya hal-hal yang di luar nalar manusia. Cuma yang paling apa sih namanya itu kan mungkin sebagai kajian keyakinan kita akan adanya makhluk gaib, karena memang sudah dijelaskan di Al-Qur'an juga ya, jin dan manusia ya kan? Jadi jin duluan yang diciptain. Nah, sebenarnya dulu juga gue sering banget ngalamin hal-hal yang aneh nih dari kecil ya. Ya mungkin indigo bukan, tapi bisa merasakan hal-hal yang berbau mistis. Kayak gue lewat sini nih merinding tiba-tiba bulu kuduk gitu kan. Nah gue pernah nih kejadian Bel, ceritanya gue mau waktu itu depan rumah gue baru bikin rumah nih, rumah gede lah. Dia itu kan pelayaran, jadi ada tukangnya orang Jawa, mas siapa namanya gue lupa. Nah
kebetulan waktu itu teman gua yang teman dekat gua, dia punya ayam maknya. Dam, kita bakar ayam yuk. Ayam mana? Ada ayam mak gua di kandang kata dia gitu kan. Udah kan ceritanya ini lagi udah ini kan kita udah rencana nih malam-malam nih. Ceritanya kan kalau malam katanya orang nggak boleh bang motong ayam ya bang. Ada istilah gitulah apa. Ada pantangan-pantangan. Kemudian gue ambil ayam Bel ceritanya Bel. Gue ambil ayam di kandang. Gue inget banget ayamnya putih tuh. Gue inget banget ayamnya ayam biang putih lagi ngeremin bang. Bukan lagi. Gila lagi ya. Nah Lagi kirimin bisa. dia lagi ngeremin. Wah nggak Wan, gue bilang kan namanya si Wawan. Ya sorry nih Wan nih, gue cerita nih. Kata si Wawan, udah ambil aja nggak apa-apa. Dia ngambil, gue nggak berani Wan, lu aja. Gak ambil. Itu ayam ditekuk bang. Ditekuk kayak apa? Kalau supaya nggak bunyi, lehernya dicekek bang. Udah pas gitu udah tuh dibawa. Udah gimana nih, potong. Tiba-tiba, gue kan nggak bisa motong ya. Ya akhirnya waktu itu yang motong tuh si Mas. Mas, potong Mas. Mas apa? Gue lupa namanya dulu. Kalau orangnya bodoh gede, kekor gitu kan. Tukang bangunan. Jadi dipotong sama dia. Dipotong. Darah. Tiba-tiba pas dipotong, itu ada suara kuntilanak. Kencang banget di kuping gua. Ih, kata gua. Suara dulu kan handphone nggak ada. Nggak ada dulu mah handphone. Ada juga pager juga belum ada. Belum ada. Yaudah udah, lu belum lahir kali. Belum kan. Belum lah, lu kan baru tahun 90-an kan. Gua kan 80-an. Jadi gue cariin bang, kan penasaran waktu itu. Emang gue memang gue orang penasaran gitu sama hal-hal begitu. Jadi gue bukan orang penakut. Ya inilah kadang keberanian gue 80%, takut gue sedikit gitu. Gue camperin bang dari bunyi terus bang, adanya di Ponduren bang. Di Ponduren waktu gue SMP ya, waktu itu gue SMP kelas 3. Kebetulan gue udah belajar silat, belajar gitulah. Dulu kan resep belajar ilmu kebatinan gitu ya. Waktu itu sampai sama si Wawan gue cariin, kata si Mas, oh di Ponduren dia. Kayaknya dia bisa tuh, gitu kayaknya. Di Ponduren dia suaranya. Di gua samperin, bener, ada bang suaranya ini tawa. Sampai lu tau nggak, gua peluk Ponduren. Lu di mana lu? Gua gitu. Jadi seolah-olah gua kayak nyariin dia gitu. Si Wawan udah ketakutan, udah gila lu. Udah sini nggak apa-apa, gue peluk Ponduren. Nggak ada, dia nggak ada lagi. Dan saat itu memang ya akhirnya emaknya si Wawan besok paginya nyariin ayamnya. Ya si Wawan akhirnya gue suruh bilang, lu jujur aja daripada ntar akhirnya kita makan barang haram ya. Iya udah kagak bilang. Akhirnya diomelin si Wawan, disiram. Emang kejadian-kejadian kita masa lalu itu pasti mengasihkan. Iya. Banyak sesuatu yang orang Nah kalau nyolong begitu bang, ngolong tapi ngaku deh bang, hukumnya bang. Kan ngaku. Aku masih bisa dimaafkan. Sama halnya seperti maling motor. Dia maling motor atau apa, ketika digebukin kan dia takbir, bisa juga dia masuk surga. Mati Kita nggak ada yang mati ya, kita kan nggak tahu. dia mati. Nah ketika digebukin kan sama aja kayak syahid perang. Ketika kita perang, Allah Akbar, sama begitu digebukin, udah pakai debu Allah. Dia masih ingat Allah ya, artinya masih ingat Allah, masih bagus. Istiqomah ya. Istiqomah dia, berarti mengakui, ya kan? Nanti tinggal dihisapnya, diimbang nanti hanya beberapa persen, berapa? Karena dia masih menyebutkan asma Allah di situ sebetulnya. Nah, memang pada setiap kejadian juga gua biasanya berdoa bang. Gua pernah balik habis latihan musik, gua kan ngeband dulu ya sama basis gua almarhum udah meninggal. Jadi ceritanya gua habis jalan dari mana gitu ya. Gua habis jalan, kemudian gua nyuci motor, ya kan, depan rumah gua kan kali ada musola, ya kan, belah sananya kebon tuh, belah kiri gua nyuci ceritanya kan. Set gua nyuci bang, pertama bau inian bang, bau melati, bau melati. Kemudian bau bangke, kok bau bangke. Temen gua ngantuk Bel. Tidurlah dia di depan rumah gua, di kursi itu, dulu ada kursi depan rumah mak gua. Pada saat gua lagi nyuci, gua secara sadar gua melihat
kayak berongkosan pohon paya bang, berongkosan nangka gitu kan, berongkosan kan Longsong. cuma warnanya putih. Gue pikir karung kan, bodo amat dah. Ya enggak, gue pikir karung ada di pohon paya. Gue tahu di situ ada pohon paya, di pojok situ kan. Ah karung, enggak pikiran gue ke arah situ. Tapi baunya bau busuk, bau apa sih ini, bau bangke lah pokoknya. Oh gue gak kepikiran, enggak. Iya memang kan gue bilang gue orangnya bukan penakut waktu itu kan. Gue sama dengan hal-hal begitu gue nggak begitu takut gitu kan. Pada akhirnya tidur bang, paginya gue penasaran bang, jam 6:30 gue bangun bang, gue langsung lihat ada nggak berongkosan itu bang, ternyata kagak ada bang, itu pohon paya ternyata paya doang. Berarti gue bilang yang gimana itu berongkosan putih apa? Kunti. Bukan kunti bang, pocong. Itu bulat banget begitu, ya kayak Kayak itu ya. cuma dia bulatnya bulat banget gitu, itu bulatnya bulat banget. Nah, pocong gembrot ini berarti. Ya. Banyak lah kejadian kayak dulu gue manggung musik Bel di Jombang dekat rumah Bolot. Ceritanya ada penyanyi pengen kencing. Ya. Waktu itu kan dia kencing teriak dia. Kata dia apa lo? Tahu nggak? Ada tangan masuk dari pintu. Warnanya putih dia. Tangan ngerayap ke kolong pintu. Sampai teriak gitu orang. Bocah penyanyi. Waktu itu gue main dekat rumah Bolot tuh ya. Teriak itu cewek penyanyi, teriaknya waktu itu ada tangan mau masuk, ini mau masuk gitu. Tenang, itu suara kucing. Iya, soalnya ada deg-degan juga kita kan. Iya, ada backsoundnya juga. Iya memang. Nah ini ada yang nanya nih bang nih, Bang Idam boleh nanya nggak sama Pak Ustadz? Saya mau bertanya, kalau kita dalam keadaan lagi sakit, kita selalu diimpikan oleh almarhum suami. Maksudnya maksud saya kalau lagi sakit almarhum suami selalu datang dalam mimpi tapi tidak bicara gitu. Dalam mimpi, kenapa ya? Coba Bang Haji, ente ada pemahaman nggak ke arah situ nih? Ada yang bertanya nih, Ya, teman kita nih, Mbak Rindu nih. Siapa Mbak Rindu? Ya. Ya mudah-mudahan sih insya Allah salah satu kangennya suami dan mengharapkan suatu doanya dari sang istri. Itu salah satu doanya, mungkin dikirimkan Fatihah. Gitu. Hanya mimpi, walau kata orang dulu dibilangnya bisa tidur. Tapi kan tidak. Tapi ngimpi jam berapa? Kan kalau menurut Imam Ghazali ngimpinya dari jam 11 malam sampai jam seperempat jam, berarti jam 2. Jam 2. Jam 2, jam 3 udah malam ya. Kalau udah jam lewat dari itu udah bukan. Nah biasanya kalau yang saya tahu dari guru, kalau mimpi bertemu dengan orang mati atau siapapun itu berarti benar bertemu. Jiwa, antara jiwa. Betul. Gitu. Karena di badan kita ini kan ada 3 yang bersemayam kalau nggak salah ya, ada ruh, ada korin, ada jiwa. Jadi kalau mimpi ya bisa aja menjadi nyata, memang nyata. Betul, gitu. Cuma memang tidak bicara karena memang jiwa itu memang tidak bisa bicara. Jiwa hanya bisa gentayangan, paham gentayangan. Pada saat kita tidur, ruh kita ada di badan tapi jiwa kita melayang-layang. Nah, itulah yang bermimpi. Mimpi itu jiwa yang melakukan perjalanan. Dan mereka tidak bicara. Jiwa itu tidak bisa bicara. Yang bicara itu kan kalau sudah menyatu nih, 3 itu di badan, itu baru bisa mengeluarkan aksen. Gitu. Jadi menurut guru saya begitu. Jadi buat Mbak Rindu, terima kasih udah bertanya nih. Kalau bisa setiap itu mimpi 2:30, jam 3 malam. Terakhir. Tapi kalau lagi sakit aja. Kalau lagi sakit aja dia. Jadi kalau lagi sakit ya mungkin memang saling, ya mungkin dia juga bukan mendoakan ya, hanya melihat gitu ya jiwanya. Istri. Mungkin saking cintanya dan sayangnya ya. Jadi dia itu merasa perlu ngelongok lah. Ini handphone gue kok nggak ngisi ya. Bentar guys ya. Coba Bel dicek Bel, handphonenya kok nggak ngisi Bel. Pindahin Bel colokannya. Ini Bel, tekan dikit Ya. Bel. Yang di bawah. Ya. Yang di bawah. Jadi bacain Fatihah aja cukup ya. Kirim Fatihah. Yang di bawah tekan lagi. Gitu. Jadi ini bawah nih Bel. Karena kalau dalam diri kita itu
Tempat pasebanan artinya tempat berkumpulnya di hati kita itu kolbu kolok. Itu ada bidadari dalam diri kita, ada jin, setan, dan siluman, dan kadang siluman inilah yang membuat kita membawa diri kita. Gitu. Jadi jangan sampai lengleng. Nah, ini kan kalau lagi lengleng sakit lengleng namanya, lenglengan kita. Kirimin Fatihah, jadi kecapean dalam diri kita, sesuatu dari sakit itu kecapean berarti tidak selangsung kita banyak-banyak istighfar juga dan kirimkan hadoroh atau Fatihah, kasih diberikan hadiah. Dulu juga kita kalau kembali ke tadi ya, cita-cita tadi tentang mistis itu memang zaman kita kecil tuh, ini mungkin yang lihat aneh, yang lihat muka saya masih ingat, yang udah bertahun-tahun kagak ketemu. Nah kayak si Ujang Minye, nah waktu kita di kebunnya marhum Haji Kunte, kayak si Junet, Tilun dan lain-lain teman-teman. Nah sekarang kan anda lagi di Sawangan nih, yang dulu di Pangkalan Jati, Cinere. Nah ini saya di sini nih, kebetulan di kediaman Kang Idam nih. Dulu kalau ingat kita, ketika kalau lagi suntuk kita main malam-malam kan ada punduran, Kunte banyak juga tuh. Nah punduran itu asal malam, kalau nggak paginya berebut karuk, kembang karuk. Kembang karuk. Oh iya, iya tuh. Itu kan asik pagi tuh. itu. Nah itu malamnya berebut siapa? Kalau orang dulu dibilangnya kemangmang. Kalau kita orang bilang. Kemangmang. Oh setan kemangmang ya. Dia Itu gimana tuh Pak? jatuh, akhirnya nggak ada yang berani di situ. Salah satu nggak ada yang bisa. Nah, ini Jumardi mungkin yang terakur tangannya. Kalau yang bisa lihat kita ini. Dulu gimana tuh kejadian Bang? Ya itu kita lagi pada suntuk, kumpul. Ya kalau dibilang kita suntuk hanya main-main, kita nyari duren nih, kan buat begadang tuh. Akhirnya kita main ke situ, ke Haji Kunte lebih banyak dari tempat saya. Karuknya? Karuknya banyak, durennya banyak. Itu kadang-kadang subuh aja orang pada udah berebut situ. Kalau Haji Kunte itu kan sekarang aja di Parung doang paling ada kalau kembang karuk, kembang duren. Wah mantep dah. Terus? Nah itu begitu jatuh ke debuk suaranya beda. Yang satu ngerti mungkin. Si Jumardi ini. Ya akhirnya jangan, kayak itu bukan lah, keras gua. Nah kita kan terbawa, sugesti kita juga terbawa, jadi nggak ada. Karena dia bilang itu ngeliat, setelah sampai di rumah kita nggak jadi nyamperin itu, dia bilang ada matanya merah, di kepala doang. Kalau dicerita sama ibunya, hati-hati Tom, itu mah kemang Tom. Waduh, kata dia itu repot. Makanya mah kita nggak jadi ke situ. Begitu. Nah, kalau kurang lebih tahun 87, 88 aja udah mulai penuh sebetulnya lagi. Pangkalan Jati Cinere itu 85 udah lah. Pangkalan Jati termasuknya daerah serem juga. Dulu ya. Dan Rumah Bang Dedi ya? ya Kopral Ya, kemari. Kopral ya. Itu dekat udah. Iya. Nah, Di Kopral. kejadian aneh ataupun kejadian mistis nih. Tuh ada si Juna tuh, si Ucok nonton Cok. Ini gue mau nyeritain pohon rambutan yang di belakang rumah lo, ya enggak? Gue lagi pada main gaple, tau gak lo gaple? Ya kan dulu kan kita kalau anak muda nih ngumpul di bawah pohon rambutan, ya kan? Ngumpul di bawah pohon rambutan itu sering banget digangguin, tau gak? Pohon rambutannya masih ada, pohon rambutannya tuh di belakang rumah si Ucok tuh, si Jun Edi nih. Ya. Oh, jadi pada saat kita lagi main gaple itu kita bikin kopi dikencingin Bang. Dikencingin air udah begitu pohonnya diorak lagi. Ya kalau kabur orang. Nah gua pada saat itu akhirnya kita tidur di bawah rumah teman gua tuh. Namanya si Dayat, dia kerja di SD 04. Pada saat itu gua pada tiduran tuh. Pokoknya tidur, wah horor banget itu malam bener dah. Tiba-tiba Bang, lewat cewek pakai rok mini, pakai pakaian kerja. Gue yang lihat. Jadi dia jalan Bang. Cuma gue nggak berani nanya itu siapa orang pakai baju kantor malam-malam cewek. Wow cakep lah, gini, seksi lah pokoknya, cakep lah. Jadi dia itu jalan Bang, tiba-tiba udah nyampe penglihatan gue habis gitu hilang. Dan gue nggak tahu itu orang siapa. Misterius ya.
Nggak tahu itu siapa. Sampai sekarang gue juga nggak tahu. Anak-anak nggak pada ngeliat. Padahal anak-anak tuh masih melek. Orang gue tunjukin itu siapa tuh nggak ada. Lah lu bikin apaan lu, nggak ada apa-apa. Jadi kayak orang ya jam 2 pagi siapa sih bang yang mau ngantor? Bener gak? Lewat di depan situ, gue posisinya di bawah sini, gue kan ngeliat banget tuh dia lewat kan, deng. Dia tapi nggak nengok, tapi dia tatapannya lurus begitu tuh. Tatapannya lurus, jadi memang banyak kejadian sih. Nah kalau kejadian kayak kesurupan itu, gue baru pulang. Baru abang gue cerita, almarhum abang gue udah almarhum nih, Mulyadi bin Ahmad Al-Fatihah nih buat abang gue ya, almarhum. Pulang ceritanya pulang Lancong bang, kayak kan waktu itu kan gagah Lancong, dia pakai motor Tiger gede bang, motor modifnya CBR gede lagi, wow udah keren banget itu. Zaman dulu itu motor gede kan, gue juga suka pakai gantian kan, kalau main kadang dia pakai, kadang berebut, wah gue mau kesini. Jadi pada saat dia pulang bang dari Alas Tua bang, dari Gunung Sindur sana, nah kalau bisa dibilang sekarang itu Depkes, daerah Depkes lah, Alas Tua lah, sebelum Perumpung. Emang daerahnya serem, Dia itu turun bang, pas turun dia belok bang. Itu pas turunan jembatan dia ngeliat cewek pakai payung hitam, cantik katanya. Waktu itu dia cerita, itu cewek senyum sama dia bang. Gue hati terus pas udah jauh dia nengok lagi udah gak ada bang. Dia cerita itu kelar, tiba-tiba temen gue maranin gue, jemput gue, Dam adik gue kesurupan. Nah terus gimana dong? Ya udah lu bantuin doain. Udah akhirnya gue kan kebetulan teman gue baru pulang habis cerita tentang setan kan di rumah gue, baru pulang langsung balik lagi. Memang kan waktu itu memang gue memang suka belajar itulah tuh zaman dulu lah. Kalau zaman dulu kan memang kita suka banyak yang belajar gitu kan. Waktu itu adiknya kesurupan kuntilanak, teriak-teriak, dipegangin sekeluarga, banyak lah yang megangin. Terus gue baca doa ceritanya gini. Gue diludahin jadi nggak ada ludahnya tapi panas banget muka gue. Akhirnya pada waktu itu gue bilang gue agak jauhan deh gue ngedoainnya. Pada saat itu gue akhirnya ke kamar, gue ambil air wudhu, gue baca Quran bang, baca Yasin dari jauh mantamnya. Ya alhamdulillah akhirnya sadar dan alhamdulillah nggak kejadian apa-apa gitu bang. Jadi cerita-cerita mistis itu sebenarnya sampai sekarang masih banyak yang kalau mau dikupas ya, kayak pengalaman istri gua, pengalaman temen gua yang pernah cerita ke gua masih ingat gitu ya. Jadi buat teman-teman yang suka cerita horor, mistis ya, tetap stay tune di channel gua di Facebook gua nih streaming. Dan mungkin ada yang mau curhat atau mau berbagi pengalaman, silakan bisa inbox atau kita bisa bantu dalam bidang spiritual seperti apa. Biasanya kalau rumah-rumah kosong itu kan orang mau pindah nih, ya kebanyakan tuh pada banyak hal-hal yang ganggu. Ya, Depkes di Gunung Sindur depan Gang Betet rumah. Ya memang gua sih nggak tahu Depkes. Ya gua lupa di Depkes itu yang suka ada bazar-bazar itu ya di depannya. Alas Tua lah sebutannya. Alas Tua tuh tembusannya ke Batu Tapak nanti. Batu Tapak. Jadi banyak hal, sebenarnya banyak banget ya. Kalau kita mau telusurin mistis ya. Dunia lain. Gua rasa lu Bel pernah juga, cuma lu mungkin nggak pernah nggak ingat gitu. Gitu. Jadi iya Gunung Sindur. Mungkin Gang Betet ya, gua nggak begitu tahu, lupa. Pasnya pokoknya depan ada inilah. Oke siap, makasih Rindu ya. Nanti kalau ada cerita-cerita lagi boleh ke kita nih, kebetulan kita lagi pada begadang nih ya bang, ngilangin suntuk PPKM. Kebetulan kita lagi tadi habis nyanyi-nyanyi. Kita punya planning mau buka angkringan ya. Kita mau buka angkringan insya Allah di
ini apa di Perumpung ya. Oke, sama-sama, terima kasih. Besok baru ngurus izin. Iya, jadi siang kita pakai kerja, malam kita pakai buat nongkrong, ya enggak? Dan teman-teman yang mau curhat boleh, yang mau tentang spiritual boleh, cerita-cerita ataupun ada masalah, mungkin kita bisa bantu untuk cari jalan keluarnya ya. Kalau yang masalah utama ya PPKM, gue juga nggak tahu nih. Cuman yang pasti ya memang kita lagi disuruh belajar untuk bisa survive dalam keadaan apapun sebenarnya. Susah maupun senang atau susah banget, yang penting tetap yakin bahwa Allah akan memberikan jalan terbaik kepada kita apabila kita selalu mengingatnya. Ya kalau saran gue sih tetap sering baca Al-Fatihah aja, Bang. Karena Al-Fatihah itu di dalam Al-Quran disebutkan intinya, Bang. Umul dia, intinya atau utamanya itu. Karena serta sekalian alam semua ada di situ di Quran, di surat Fatihah. Walaupun 7 ayat, tapi luar biasa. Luar biasa ya. Penjabarannya seluruh alam, alhamdulillah, segala puji bagi Allah serta sekalian alam. Tapi kalau nggak ada Bismillah nggak lengkap, Bang. Kurang Jadi, lengkap. kan harusnya 6 ditambah 1 Bismillah jadi lengkap. Semuanya itu kalau cerita-cerita mistis banyak. Kayak punya cerita orangnya masih ada, kebetulan masih jaga. Oh gitu. Satpam. Satpam namanya Boy kita panggil. Nah. Boy itu ketika malam apa? Nah, kebetulan memang sepi itu jalan raya. Ada seorang perempuan disamperin sama dia dari pos. Kenapa Neng nangis aja? Kata dia bilang gitu. Iya nih saya bingung mau pulang takut, kata dia begitu. Minta anterin sampai kemana? Daerah sana jalan terus nggak taunya itu tempat dekat rumahnya almarhum Kong Juling. Nah, Kong Juling ini sesuatu orang yang jawara lah. Dianterin sampai situ, Neng sebelah mananya nih udah dekat sini Kong Haji Juling. Ditengok nggak ada. Langsung dia meriang 3 hari kebetulan di rumah. Dia sampai nggak masuk. Nih Boy, dengerin Boy, ceritain deh Boy nih Boy. Iya. Akhirnya bukan Boy ini, bukan Boy Perez. Bukan. Nah, ini Boy anaknya almarhum RT Mani. Nah itu dia jaga di situ. Nah, kemudian tiba-tiba besok dapat bonus dari bos ya Boy ya. Lo main bos ya. Akhirnya naik gaji juga Boy. Luar biasa itu. Oh itu kejadiannya begitu. Kejadiannya begitu. Jadi macam-macam kejadian itu. Makanya ada yang ditemukan itu bisa dikatakan ya kebetulan memang dia lagi apes, bukan kitanya. Karena untuk jadi sesuatu hal yang seperti itu, kalau menurut secara kejawaannya usia 1000 tahun dia bisa baru jadi bedi kalau kata orang dulu mah. Semuanya ada makhluk. Bukan setan sembarangan berarti ya. Karena dia tidak buang sampah sembarangan. Ini masih gimana nih? Masih ada yang mau bertanya ataupun mau curhat silakan ya. Masih ada waktu nih kita nih sampai jam 2 nih. Ya. Sebenarnya gue malam ini pengennya melakukan penelusuran goib. Penelusuran mistis. Cuman nih gue nggak tahu nih bini gue berani kan ditinggal sendiri nih di rumah, ya nggak? Ini mau berjalan. Hah? Jubilian. Sebenarnya banyak cerita-cerita mistis nih di perumahan gue nih. Karena di kemarin aja gue waktu ngobrol kita lagi bakar sate nih bareng-bareng sama Pak RT. Oh, kalau cerita mistis banyak bang, kata tetangga gue nih, kata Pak RT. Kemarin aja waktu bangun jalanan yang depan ini, itu ada tetangga gue balik jam 2 pagi bang. Ternyata ada lagi nguncang-nguncang kaki cewek kan ada beko tuh gede di situ. Waktu itu kemarin lampunya kurang begitu terang, jadi lihat tuh kabur. Terus kemudian pada waktu itu ada juga yang ngelihat orang pagi-pagi bang, jam 1:30 bang, masa bawa kayak mau bertani. Kan nggak mungkin banget. Iya, kakek canggul apa canggul lah. Kita kan nggak tahu. Ya begitulah ininya apa sih namanya, penampakannya seperti itu. Penampakan macam-macam. Jadi banyak hal, sebenarnya banyak tempat serem yang akan kita ungkap nanti di tempat ini. Bener nggak sih ada kejadian-kejadian mistis yang aneh-aneh? Nanti kita akan melakukan penelusuran keluar ya, kita keluar.
Kita keluar, bener nggak sih ini yang kejadiannya seperti ini, katanya kita lihat. Iya. Kita tunggu di lokasi yang memang katanya benar-benar memang ada penampakan. Dan nanti teman-teman kalau mau menyaksikan silakan, bukan kita cuma mempertegas bener nggak sih ada itu Kenyataan itu atau cerita-cerita cerita doang, dahulu, bener kan? Iya, Gitu. benar. atau mitos-mitos. Sebetulnya dari mitos itulah yang asli sesungguhnya kadang-kadang. Iya, kayak di Setu Sawangan juga kan katanya serem tuh. Di Setu Sawangan katanya serem banget sampai ada tim apa namanya? Pemburu hantu sampai nggak jadi ya? Nggak jadi. Ya, nanti kita boleh ungkap ya di Setu Sawangan katanya serem banget. Kemudian juga di Jembatan Yono, gue udah pernah melakukan penelusuran tuh di Jembatan Yono sama teman-teman. Tapi gue nyari sosok nggak dapet, tapi sinar yang tampil. Ada sih sosok cuma nggak begitu jelas. Waktu itu kuntilanak merah, cuma nggak begitu jelas karena gue juga nggak tahu kenapa dia nggak berani muncul. Kan biasanya kalau yang di YouTube itu muncul kan, sosok nih ujung merah. Gue juga nggak tahu itu asli atau hoax atau dia punya peran, gue nggak tahu. Tapi yang kejadian yang gue alami sama teman-teman hanya sinar-sinar. Jadi kayak lampu ada sinar, lewat sinar doang. Jadi nggak berbentuk pocong gitu. Jadi memang harus ada ritual khusus sih kayaknya, ya bang, kayak manggil-manggil seperti itu ya. Jadi bukan apa sih namanya, bukan sembarangan juga gitu. Jadi buat teman-teman yang suka cerita horor, ini sebenarnya masih ada waktu nih, ya nggak? Cuma kita mau tanya Jopan nih sekarang, Pan. Yang gua tahu di tempat tuh serem banget tuh, yang sebelah kiri maupun yang rumah kosong yang kata lo saudara lo pulang tuh, Pak. Iya. Kalau menurut penglihatan gua nih secara batinnya, itu rumah Pan ditunggu oleh seorang perempuan. Maksudnya bukan seorang, maksudnya sosoknya perempuan yang rambutnya tuh sampai kaki dan dia nggak tinggi. Bener nggak, Pan? Pernah nggak ada kejadian seperti itu? Belum dengar. Belum pernah dengar Kak. Coba ntar lu tanya juga bener apa enggak kejadian itu. Terus kemudian di yang jalan menuju Tujuh Berlian itu kan ada tanah merahnya tuh. Iya. Ya tempat kita kan. Dan itu yang tampil di gua tuh setan company. Palanya buntung. Jadi dia kalau jalan malam pegangin palanya. Dan itu jelas banget itu company. Kalau menurut gua sih, wah ya wallahualam apa dulunya dia dibunuh, diuntungin lehernya kan nggak tahu kita. Ini kan Sama kayak ini kebun jeruk purut. jeruk purut kan begitu kan, setan pendeta ya. Pendeta pastor. Palanya buntung kan. Ada semua kalau justru itu yang mitos-mitos itulah. Kalau untuk menelusuri ya kita telusuri sama-sama. Ayo cari bukti. Jadi nanti kita akan telusurin tempat-tempat serem. Kalau ada yang punya rumah-rumah serem juga boleh, cuma daerah dekat-dekat dulu aja deh. Daerah Parung, daerah sini, karena sekarang ini lagi pandemi ya. Nanti kita akan liput, kita akan apa bang? Coba bantu netralisir bagaimana supaya tidak terjadi gangguan-gangguan goib mistis yang negatif ya, karena memang bisa mengganggu. Kita kan nggak tahu apa sih dulunya bekas kuburan atau dulunya bekas tempat pembunuhan, kita kan nggak tahu zaman dulunya. Itu biasanya yang terjadi. Kebanyakan orang-orang itu kalau rumahnya serem itu yang menurut pengalaman aneh nih, biasanya tempat kuburan. Iya. Kuburan, karena kalau ada beberapa orang yang bilang bahwa kalau rumah di tempat dulunya bekas kuburan itu adem, beda. Dan katanya rezeki susah, cuma wallahualam itu kan menurut mereka. Kalau rezeki sih menurut gua sih semua rezeki sudah diatur sama Allah ya, sudah diatur. Harinya ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu beda-beda rezekinya. Memang beda karena harinya beda. Kita bangun tidur pun nggak selalu sama jamnya, tapi bisa sama jamnya, pasti bisa lewat atau bisa kurang. Gitu. Jadi yang sama itu kebiasaan kita bangun pagi, kita selalu bangun pagi. Itu kebiasaan, faktor kebiasaan. Kayak kita biasa pagi buang air, itu pasti pagi harus buang air. Karena itu udah rotasi. Ya, siklus dia begitu. Udah siklus gitu. Jadi
kalau kebiasaan-kebiasaan yang ada penampakan, ada suara-suara, mungkin sekarang udah mulai di sini udah mulai ya, cuma masih ada sih pengalaman kayak istri gua kemarin lewat enggak gua bilang ternyata bukan gua, itu ada memang kejadian gitu, cuma itu mengkhawatirkan. Tapi banyak orang-orang yang mengalami pengalaman ekstrim di rumahnya. Nah gua mau cari nih, kita mau cari rumah-rumah yang mengalami kejadian-kejadian ekstrim yang katanya kena telur, kena santet, wallahu alam nih, ya kan? Kita kan nggak tahu, pengalaman orang kan pasti beda-beda. Ini enggak. Ya ini hanya untuk mengisi kekosongan, ya kejenuhan karena PPKM darurat. Sekarang udah level 4. Pasti kalau level 4 cabenya banyak. Karetnya 2. 3 dong. Oh, 3. 3 dong karetnya, ya enggak? Spesial udah, itu udah pakai endong. Kalau kemarin pakai endong ayam, sekarang puyuh. Bisa juga telur buah. Iya. Gimana Bel? Lu jualan mie gimana Bel? Mie ayam Bel? Parah ya, stop ya. Ya karena bukan PPKM juga kan. Udah nguap nih, cuma nggak mungkin tidur buru-buru juga. Nah, lu pernah dapat cerita nggak Bel? Ini Abel nih. Abel anak komplek Marinir, dia tinggal di komplek Marinir daerah Cinere dekat Kubu Mas ya Bel. Ruyung ya. Om Ruyung ya. Nah Bel, lu pernah punya cerita nggak Bel dari teman-teman lu yang di dekat rumah tentang cerita-cerita masalah kayak mistis-mistis gini Bel? Ada. Kayak gimana Bel? Itu Boleh ceritain? apa? Yang tukang pasar malam, si Abu. Kenapa tuh dia? Dia ngeliat kan lagi tidur di panggung ya. Nah, terus dia etalasenya si Bang Ali. Itu ada genderuwo pocong lagi berdiri ngeliatin dia. Masa? Tanya aja sama si Abu. Nggak percaya. Di mata air? Iya, di etalasenya Bang Ali. Di depan etalasenya Bang Ali. Ada pocong sama genderuwo. Dua sosok? Iya. Di situ? Si katanya Abu nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong juga nggak bisa. Cuma ngeliatin doang si Abu. Dua Apa sosok bener itu? dia kabur? Tanya aja sebenarnya. Siapa? Ya memang tempat itu kan lama kosong. Lama kosong, terus ya memang dulunya juga bukan tempat sembarangan, angker lah. Itu kan rawa tadinya. Cuma ya kalau untuk pengunjung sih aman ya. Dalam arti secara yang kita alami nggak pernah ada yang surupan kan? Ya alhamdulillah. Karena dulunya rawa berarti kan banyak riwa. Iya. Reriwa, kalau kata orang kita reriwa ya. Reriwa itu yang bergentayangan. Hingga ya Allah alam itu jiwa-jiwa yang bergentayangan atau apa, itu juga nggak tahu. Cuma yang pasti perut gua lapar. Hah? Lu cerita dong, lo bang lanjut bang cerita bang nih, aneh makan dulu sambil makan, oke? Ya, sambil santai aja, ya nggak, kita kan lagi nyantai nih. Ntar kalau udah keluar baru lu nggak boleh santai. Iya, kita keluar kan. Iya. Cerita dong cerita. Jadi macam-macam kejadian gitu. Iya. Intinya sih semuanya itu berdasarkan kembali juga ke diri kita, keyakinan masing-masing. Iya, makanya. Kalau orang bilang banyak bilangnya, saya mah nggak percaya, gitu. Mau percaya syukur lah, ya udah. Sama seperti sekarang ini, apa yang kita rasain pandemik ini, kita juga tidak tahu. Bagi yang meyakini ya yakin, bagi yang tidak ya tidak. Jadi semua itu punya hak masing-masing. Kalau bahasanya hak asasi. Banyak-banyak dulu kejadian. Memang dari zaman dahulu sampai sekarang itu sangat jauh berbeda. Kalau zaman dahulu dengan cerita mistis horornya sangat sungguh luar biasa. Sampai-sampai kita mempercayakan orang tua dahulu bilang kalau habis itu gayung jangan buat main, terus mandiin si ini, ntar cuci muka, macam-macam gitu. Tapi ada makna tersirat juga di situ untuk kita juga. Gitu. Ya banyak hal lah. Kalau seperti itu kita kejadian camping itu di kebun depan rumah kita, kan kebunnya luas, itu ada hektaran gitu juga, sampai rumahnya jarang-jarang. Kalau udah ada ke Pondok Labunya udah rapet-rapet rumah pada saat itu. Iya,
Yang penting mah Nah, di rumah tadi kita ada- juga jangan sampai tadi jadi situ. kuburan. Rumah kita harus ada dawamkan atau ada suara-suara. Ah, ini makan nih Ya. nasinya ya, nasi kebuli nih. Ini nasi kebuli ini jangan tuh. Rasanya kebul-kebul. Semuanya berdasarkan Nasi Triani nih. masing-masing karena di paseban dan hati kita itu kadang terkandung imajinasi banyak kan. Tapi bilang kita meyakini akan terjadi. Seperti sesuatu kita bilang, aduh kepala pusing banget, akan pusing terus. Menyangkut ke hati dan kepala sampai ke alam semesta. Sama kenapa doa kita dikabul, ada yang lama, apalagi kalau saat ini kita berdoanya malam, banyak orang pada tidur. Di situ kita nggak pakai nomor antrian lagi doa kita. Makanya malam dianjurkan itu ya apa? Ya ayyuhal muzamil itu kan. Walaupun seperempat jam, beberapa menit kita mulai kita duduk mengingat Allah dengan sholat atau zikir sangat luar biasa. Memang bukan apa-apa. Masih begini. Ente udah makan, Tom? Belajar. Ya, alhamdulillah kita udah makan tadi kebuli sambil ngebul-ngebul. Gitu. Alhamdulillah semuanya. Yang penting kita semua diberikan kesehatan, nikmat. Dalam acara pandemi ini juga kita harus Ini bukan acara, Bang. Peraturan. peraturan itu PPKM. PPKM itu ya kalau ya bagi yang ini ya silakan. Sulit ceritakan ya. Bahkan yang benar pun dibilang salah, yang salah bilang kolu wapilu, ngerokok dulu dan ngopi dulu. Kopi, bikin kopi, Bang. Waduh, setengah dua nggak berasa. Kopi. Belum. Iya, pada melek, masih pada melek. Pada ngopi dulu di samping ngopi. Dapur. Hati-hati, Bet. Lewat. Cita-cita itu sangat luar biasa. Oh, ini makan dulu. Ayo. Belum ada yang ini lagi nih, komen lagi nih. Nungguin komen dulu deh. Nasi kebul. Otak kopi apa? Apa tuh? Hitam deh mah. Hah? Hitam jangan diaduk. Aduk boleh nggak apa-apa dah. Kemarin banyak juga yang curhat ke gua tentang orang yang punya ilmu meninggalnya susah katanya. Di Al-Quran ada nggak, Bang, jelasin yang seperti itu biasanya seperti apa dia? Apa itu? Kok bisa meninggalnya susah, lama gitu? Karena semua itu ada perjanjian biasanya. Ada perjanjian apa di situ yang dia buat, mempersulit diri kita sesuatu yang bukan hak atau keilmuan yang hak dari Allah bisa juga. Kalau yang dia hak dari Allah ya insya Allah tidak dipersulit. Ya mungkin pasang-pasang yang lain, pasang badan atau apa, jadi mempersulit perjanjian. Susuk juga bisa ya? Iya, sama halnya ketika orang mau berdagang datang ke suatu orang-orang yang mengerti, Orang pinter lah ya. orang pintar. Kalau pintar banyak, tapi orang yang mengerti susah, jarang. Dia mengerti, kemudian diarahkan ini, baca ini, nah, itu. Bisa menjadi suatu perjanjian dia. Pada tidur kayak ini orang. Udah pada tidur sih, udah pagi. Yang mau istirahat, yang mau melek silahkan. Kalau malam itu saat ini sangat bagus, biar kita pada sehat semua. Perbanyak istighfar, Fatihah, kemudian hasbunallah, terus min qauli la haula wala quwata illa billah. Takbir aja banyakin. Nggak ada lagi yang lebih gede, penyakit kecil. Cuma memang kondisi kayak gini sih, kita udah masih bisa makan aja bagus. Hah? Ah. Bang Idam, lagi nggak ngopi? Boleh lah. Mana kopinya? Gelasnya? Ini biasanya nih mbak, ya mbak udah Ya. dikocok doang, selesai nih cuci lagi mah. Nah, waktu kita ngaji di Bang Jun juga tuh ada pengalaman Banyak. itu tuh. Banyak kejadian ya. Kita nggak pernah cerita. Udah nangis.
Masa kita lagi ngaji ada perempuan nangis? Udah begitu nangisnya deketin lagi ya? Kayak kemarin Bang Deddy nonton nggak? Bang Deddy kopral. Bang Deddy habis ngaji ada ular di bawah karpetnya. Pindah pintu. Pindahin, pindah lagi ke bawah karpet ya. Karpet diangkat. Pas dia mau masuk di depan pintu. Bagus kameranya. Belum ada yang komen nih. Coba lihat. Kayaknya nih belum ada yang komen nih. Kita cut dulu ya. Ngantuk dia. Oke, guys. Sampai jumpa. Nanti kita akan melakukan penelusuran entah malam ini atau besok. Untuk malam ini terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.